Pakai skema ini, Inter bisa bantu Lukaku lepas dari cengkraman Chelsea. Keinginan penyerang Chelsea Romelu Lukaku untuk kembali ke Inter Milan masih kuat sampai detik ini. Hanya lewat skema ini, Nerazzurri bisa memulangkan bintang asal Belgia pada musim panas nanti. Melansir dari outlet berita Italia Gazzetta.it, keinginan penyerang timnas Belgia ini rupanya masih bertahan sampai saat ini, dengan peluang kembali ke Giuseppe Meazza yang terbuka lebar. Hanya saja Inter Milan tidak dalam kondisi finansial yang kuat, seperti ketika mereka mendaratkan Lukaku dari Manchester United pada 8 Agustus 2019 lalu. Dengan keuangan Inter Milan saat ini, skema pinjaman ke Chelsea jadi satu-satunya opsi untuk membawa pulang Lukaku ke Italia pada musim panas nanti. Ini juga membantu klub menyeimbangkan neraca keuangan selama bursa transfer nanti. Meski klub juga bakal melepas sejumlah pemainnya untuk dana segar. Bukan hanya itu saja, Lukaku juga harus rela menerima gaji lebih kecil daripada yang dia kantongi saat di Chelsea musim ini. Dengan keinginan Lukaku yang begitu kuat, masih harus dilihat apakah Inter Milan bersedia membawa Lukaku kembali atau tidak. Perlu juga dilihat apakah Lukaku nanti layak atau tidak memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi. Terlebih lagi, klub kemungkinan bakal kehilangan dua penyerangnya, Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries. Dani Alves bandingkan Thomas Tuchel dan Pep Guardiola. Dani Alves dilatih oleh Pep Guardiola selama beberapa tahun di Barcelona, di mana ia memenangkan 4 gelar La Liga dan 2 Liga Champions sebelum menjuarai 2 gelar Liga 1 di bawah arahan Thomas Tuchel di Paris Saint-Germain. Setelah 5 tahun meninggalkan Catalonia, pemain asal Brasil itu kembali ke Barcelona menjelang akhir 2021 dan sejak saat itu, ia sudah bermain 9 kali untuk tim Catalan musim 2021-2022 ini. Dalam sebuah wawancara dengan majalah 442, Alves diminta untuk membandingkan Tuchel dan Guardiola, yang masing-masing kini menjadi pelatih di Chelsea dan Manchester City. Ya, saya bisa memahaminya. Mungkin kesamaan utama adalah kapasitas besar mereka untuk mengidentifikasi peran yang berbeda untuk pemain mereka. Keduanya memiliki mata yang bagus untuk melihat di mana pemain tertentu bisa lebih berguna. Pep dulu mengatakan bahwa pemain paling berbakat harus lebih sering menguasai bola, dan yang lainnya harus berlari untuk mengisi ruang yang tepat. Itu sangat menyenangkan. Saya ingat ketika dia berkata kepada saya, "Dani, sia-sia memiliki Anda sebagai bek sayap karena Anda tidak akan menyentuh bola sebanyak yang seharusnya." Saya pikir itu pujian yang bagus. Itu juga cukup berhasil karena saya merasa nyaman di posisi tersebut. Diobral murah, Chelsea putuskan jual Timo Werner dengan harga segini. Tanda tanya besar yang menyelimuti masa depan Timo Werner akhirnya terjawab. Striker berusia 26 tahun tersebut bakal dijual Chelsea pada bursa transfer musim panas. Kabar tersebut diklaim oleh Sport One dengan menyebut kalau Timo Werner dan agennya tengah melakukan pembicaraan serius terkait nasibnya di Stamford Bridge. Timo Werner meminta agennya untuk mengurus kepindahannya dari kota London. Gayung pun bersambut. The Blues tak akan mempersulit kepergian Werner. Bahkan Chelsea siap nombok demi kepergian ex pemain RB Leipzig itu. Medio Juni 2020 lalu, The Blues mendatangkan Werner dari RB Leipzig dengan bandrol 53 juta euro. Akan tetapi, kini Chelsea berani mengobrol pemain berpaspor Jerman tersebut di angka 40 juta euro. Saat ini Chelsea sendiri masih terkena sanksi pemerintah Inggris dan tidak diperbolehkan untuk menjual pemain termasuk Werner. Akan tetapi dalam waktu dekat Chelsea segera menemukan pemain baru, artinya aktivitas jual beli pemain The Blues akan kembali normal. Dalam laporan yang sama, Werner kemungkinan besar akan mudik ke Bundesliga Jerman. Borussia Dortmund digadang-gadang akan jadi pelabuhannya berikutnya. Klub berjuluk Die Börsen tersebut tak main-main untuk mendatangkan Werner dalam bursa transfer musim panas nanti. Bukan tanpa alasan, Werner diplot untuk mengantisipasi kepergian Erling Haaland yang kabarnya mendekat ke Manchester City. Chelsea berminat datangkan Paulo Dybala setelah proses akuisisi rampung. Spekulasi mengenai masa depan Paulo Dybala dengan Juventus beberapa kali mendapat sorotan tinggi. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu berpeluang besar henggang pada akhir musim. Juve dan Dybala tidak dapat mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Keadaan ini membuka kesempatan bagi Dybala untuk henggang dengan status bebas transfer. Dybala sudah memiliki hak untuk menjalani negosiasi dengan klub-klub lain.
Pemain asal Argentina itu juga dapat mencapai kesepakatan prakontrak sebelum pindah dengan status bebas transfer saat bursa musim panas 2022 dibuka. Menurut laporan eksklusif 90 Min, terdapat peluang bagi Chelsea untuk mendatangkan Paulo Dybala musim depan. Saat ini, klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu memang tidak dapat melakukan rekrutmen. Sanksi yang diberikan mencegah klub melakukan hal tersebut. Tetapi apabila proses akuisisi sudah selesai, Chelsea dapat melakukan rekrutmen pemain dan perpanjangan kontrak. Dybala yang saat ini berusia 28 tahun disebut dapat menjadi salah satu pemain yang didatangkan dalam era baru kepemilikan di Stamford Bridge. Inkonsistensi dari Romelu Lukaku dan Timo Werner dapat menjadi pendorong dari spekulasi ini. Rencana rekrutmen bagi manajemen Chelsea untuk musim depan dan jangka panjang diperkirakan baru dapat dibentuk ketika proses akuisisi selesai, dan sangat bergantung dari rencana pemilik baru yang mengisi manajemen klub secara keseluruhan.